Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di rimbunnya hutan Kalimantan, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Desa itu jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi pepohonan tinggi yang menjulang dan sungai yang mengalir jernih. Penduduknya hidup dengan damai, mengandalkan hasil bumi dan alam yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ardi, seorang petani muda yang sederhana, menjalani hari-harinya dengan penuh syukur. Ia tinggal bersama istrinya, Maya, perempuan yang dikenal di desa karena keramahannya dan senyum hangat yang selalu ia suguhkan. Selama 10 tahun mereka menikah, Ardi dan Maya menjalani hidup dengan harmoni. Mereka saling melengkapi, berbagi tugas, dan bekerja sama di ladang kecil yang mereka kelola di pinggir hutan. Setiap pagi, Ardi bangun sebelum matahari terbit, menyeduh kopi hangat buatan Maya, lalu pergi ke ladang. Di ladang itu, mereka padi, sayuran, dan buah-buahan yang menjadi sumber pangan utama. Maya, dengan cekatan, menyiapkan makanan untuk Ardi dan membantu menanam atau memanen hasil bumi. Ketika sore tiba, mereka sering duduk di beranda rumah kayu mereka, menikmati suara alam yang menenangkan dari gemerisik daun hingga nyanyian burung. Meski hidup sederhana, Ardi selalu merasa hidupnya sempurna. "Aku ini pria paling beruntung di dunia," katanya suatu malam pada Maya saat mereka duduk bersama di bawah langit berbintang. "Kamu adalah anugerah terbesarku." Maya hanya tersenyum dan menjawab, "Bahagia itu sederhana, asal kita seiling, mendukung, dan bersyukur." Namun, di balik kebahagiaan mereka, hutan yang menjadi sumber kehidupan desa mulai terancam oleh penebangan liar dan perluasan perkebunan besar. Tantangan ini perlahan mengusik ketenangan Ardi dan Maya, membuat mereka harus memikirkan cara menjaga desa kecil mereka agar tetap lestari. Bagi Ardi, melindungi tanah kelahirannya adalah tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan, terlebih demi masa depan generasi yang akan datang. Kehidupan sederhana di pelosok Kalimantan itu ternyata menyimpan banyak pelajaran tentang cinta, kerja keras, dan keberanian menjaga alam. Suatu malam, ketika langit di desa kecil itu diselimuti awan tebal dan hanya bulan sabit yang samar-samar terlihat, Ardi duduk di sebuah gubuk kecil di tepi ladang bersama beberapa teman lamanya. Mereka berkumpul seperti biasa untuk berbagi cerita. Setelah seharian bekerja, namun malam itu suasana terasa berbeda. Percakapan yang biasanya penuh canda berubah menjadi obrolan yang lebih serius, bahkan sedikit menyeramkan. "Ardi, kau pernah mendengar cerita tentang siluman ular di hutan ini?" tanya Raji, salah satu teman dekatnya. Ardi tertawa kecil, mengira Raji hanya mencoba menakut-nakutinya. "Ah, cerita begitu sudah sering kudengar sejak kecil. Itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak masuk terlalu jauh ke dalam hutan." Namun, Raji tidak tersenyum. Ia melanjutkan, "Ini bukan sekadar cerita. Beberapa orang di desa pernah melihat sesuatu yang aneh. Ada yang mendengar bisikan di malam hari. Ada juga yang melihat sosok perempuan cantik dengan mata seperti ular. Beberapa orang bahkan percaya bahwa dia hidup di antara kita." Arsitek Jiang Sejenaki merasa cerita itu terlalu aneh untuk dipercaya. Tapi teman-temannya terus berbicara, mengisahkan pengalaman-pengalaman yang mereka dengar atau alami sendiri. Meskipun Ardi mencoba mengabaikannya, benaknya mulai dipenuhi rasa penasaran. Setelah pulang ke rumah malam itu, Ardi menceritakan pembicaraan itu kepada Maya. "Kau percaya cerita semacam itu, Maya?" tanyanya sambil menatap istrinya yang tengah merapikan tikar di ruang tengah. Maya tersenyum lembut, tetapi ada sesuatu di matanya yang sulit diartikan. "Cerita seperti itu ada di mana-mana, tapi bukankah lebih baik kita tidak terlalu memikirkannya? Kadang kebenaran bisa membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban." Jawaban Maya membuat Ardi semakin penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Malam itu, ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kata-kata Raji dan sikap Maya terus terngiang di pikirannya. Hari-hari berikutnya, Ardi mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Maya sering pergi ke hutan sendirian dengan alasan mencari tanaman obat. Kadang, ia pulang dengan pakaian sedikit basah, seperti habis berjalan di sungai. Ardi juga mulai menyadari bahwa Maya jarang sekali ikut ke desa pada malam hari, terutama saat bulan purnama. Hingga suatu malam,
Rasa penasarannya mencapai puncak. Ardi memutuskan untuk diam-diam mengikuti Maya saat istrinya pergi ke hutan. Dengan hati-hati, ia melangkah di antara gelapnya pepohonan, mencoba untuk tidak membuat suara yang bisa menarik perhatian. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat Maya berdiri di tepi sungai, dikelilingi cahaya bulan yang redup. Namun, yang dilihat Ardi selanjutnya membuatnya terkejut. Bayangan Maya di air tidak seperti manusia. Tubuhnya tampak berubah, kulitnya bersisik seperti ular, dan matanya berkilat tajam di bawah cahaya bulan. Ardi tersikat, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Maya, istri yang selalu ia cintai dan percayai, ternyata menyimpan sebuah sisi lain yang tak pernah ia duga. Sejak malam Ardi menyaksikan Maya di tepi sungai dengan sosok yang tak biasa. Semuanya berubah. Meski mencoba bersikap seperti biasa, Ardi tidak bisa menghilangkan rasa gelisah yang menggelayuti hatinya. Ia mulai memperhatikan Maya dengan lebih seksama, mencari tanda-tanda yang selama ini mungkin ia abaikan. Maya, yang biasanya ceria dan penuh perhatian, mulai tampak berbeda. Ia lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumah, menghindari percakapan panjang, dan sesekali terlihat linglung. Ada saat-saat ketika Ardi melihat Maya termenung di depan jendela, matanya memandang jauh ke arah hutan. Suatu malam, setelah seharian bekerja di ladang, Ardi pulang lebih awal dari biasanya. Rumah mereka gelap, tetapi ia melihat cahaya lampu minyak dari kamar. Dengan perlahan, Ardi melangkah masuk dan mendapati Maya berdiri di depan cermin besar yang mereka miliki. Bayangan Maya di cermin membuat Ardi tertegun. Tubuh Maya tidak sepenuhnya seperti manusia. Kulitnya di beberapa bagian berkilauan seperti sisik ular, dan matanya memancarkan cahaya yang tajam dan aneh. Ardi merasa tubuhnya membeku, tidak mampu melangkah lebih dekat. Namun, saat Maya menyadari kehadirannya, ia berbalik dengan tatapan sedih. Maya, suara Ardi bergetar, penuh kebingungan dan ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kamu sebenarnya? Maya menandok. Air mata mengalir di pipinya. Maafkan aku, Ardi. Aku tahu suatu saat kamu akan mengetahuinya. Aku hanya berharap hari itu tidak pernah datang. Ardi terdiam, menunggu Maya melanjutkan. Dengan suara yang lembut namun syarat emosi, Maya mulai menceritakan kisahnya. Aku bukan manusia biasa, Ardi. Aku adalah siluman ular, makhluk yang berasal dari hutan ini. Tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu atau siapapun di desa ini. 10 tahun yang lalu, aku memilih meninggalkan hidupku sebagai siluman untuk bisa bersama denganmu. Aku mencintaimu, Ardi, lebih dari apapun. Penjelasan Maya membuat Ardi merasa seperti dunia berputar di sekelilingnya. Perempuan yang selama ini ia cintai dan percayai ternyata bukan manusia, melainkan makhluk yang hanya ada dalam dongeng dan cerita rakyat. Mengapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Ardi bertanya. Nadanya penuh kepedihan. Aku takut. Ardi, jawab Maya. Suaranya bergetar. Aku takut kamu tidak akan menerima siapa aku sebenarnya. Aku ingin hidup seperti manusia, memiliki keluarga, dan merasakan cinta. Aku tidak pernah ingin menyakitimu atau melibatkanmu dalam rahasia ini. Tapi, kini semuanya terbongkar. Ardi tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa dikhianati. Namun di sisi lain, ia melihat ketulusan di mata Maya, perempuan yang telah bersamanya selama ini. Hatinya terbelah antara cinta dan kenyataan yang sulit diterima. Malam itu, mereka hanya duduk berdua di depan cermin, dalam keheningan yang menyakitkan. Kebenaran yang terungkap menghancurkan segala hal yang selama ini Ardi anggap nyata. Tapi satu hal yang pasti, cinta mereka kini diuji lebih dari sebelumnya. Malam itu menjadi malam terberat dalam hidup Ardi. Hati dan pikirannya berperang tanpa henti. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan rumah tangga yang ia pikir sempurna, ia mendapati sebuah kenyataan yang menghancurkan semua anggapan itu. Duduk di ruang tamu yang remang-remang, Ardi menatap wajah istrinya, Mia. Wajah itu tampak tenang, tapi ada kesedihan yang begitu mendalam di matanya. Ardi merasakan sakit yang menusuk. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu ia cintai ternyata menyimpan rahasia sebesar ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Serunya, suaranya bergetar antara amarah dan kesedihan. Aku takut, jawab Mia pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kamu tidak akan melihatku sebagai diriku.
tapi sebagai sesuatu yang lain. Kamu bukan manusia, Mia, teriak Ardi, berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir. Bagaimana aku bisa percaya pada semua yang telah kita lalui? Setiap tawa, setiap pelukan, apakah itu nyata atau semuanya hanya ilusi? Mia mencoba mendekatinya, tetapi Ardi mundur, menahan jarak. Ardi, aku mencintaimu. Itu tidak pernah berubah. Aku mungkin bukan manusia, tapi perasaanku padamu sungguh nyata. Tapi bagaimana aku bisa tahu itu benar? Potong Ardi, matanya mulai berkaca-kaca. Aku merasa dikhianati. Kamu memutuskan untuk menyembunyikan ini dariku, seolah-olah aku tidak punya hak untuk tahu. Mia terdiam, menundukkan kepalanya. Ia tahu Ardi tidak sepenuhnya salah. Namun, Ayeju merasa terpojok oleh situasi yang tidak ia kendalikan sejak awal. Aku tidak memilih menjadi seperti ini, katanya dengan suara bergetar. Tapi aku memilih mencintaimu, dan aku memilih untuk tetap bersamamu. Jika aku memberitahumu sejak awal, apakah kamu akan memilihku, Ardi? Pertanyaan itu menggema di kepala Ardi. Jawabannya tidak langsung muncul. Hatinya dipenuhi dengan rasa kecewa. Tapi di balik itu, ada bayangan kenangan yang tak bisa ia abaikan. Kebahagiaan yang ia rasakan saat bersama Mia. Namun, rasa amarah masih mendominasi. Aku butuh waktu, ujarnya. Akhirnya, dengan nada yang lebih tenang tetapi dingin. Aku tidak tahu harus berpikir apa sekarang. Mia hanya mengangguk, menahan tangisnya. Ia tahu malam ini tidak akan menyelesaikan semuanya. Tetapi ia juga tahu bahwa cinta mereka, meski teruji, belum sepenuhnya pudar. Malam itu berlalu dalam keheningan yang mencekam. Ardi tidur di sofa, sementara Mia menghabiskan malam di kamar, menangis dalam keheningan. Di balik semua ini, satu hal menjadi jelas. Cinta mereka kini menghadapi ujian terberat, dan hanya waktu yang akan menentukan apakah mereka mampu melewatinya. 4. Waktu berjalan perlahan, dan luka di hati Ardi mulai mereda. Malam-malam penuh konflik berganti dengan percakapan-percakapan yang lebih tenang. Meski masih berat, Ardi mencoba membuka pikirannya untuk memahami kenyataan bahwa Mia, meskipun berbeda, adalah seseorang yang telah memberikan segalanya untuknya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan cahayanya yang keemasan masuk melalui jendela, Ardi duduk di ruang tamu, memandang foto-foto di dinding. Ada tawa mereka saat liburan, ada senyuman Mia yang hangat saat ulang tahun pernikahan pertama mereka, dan ada momen-momen kecil yang tak ternilai. Semua itu membuatnya sadar bahwa cinta Mia tidak pernah kurang, bahkan ketika kenyataan pahit. Ini terungkap. Malam itu, ia memutuskan untuk berbicara dengan hati yang masih ragu, tetapi penuh tekad. Ardi mengetuk pintu kamar Mia. Mia membuka pintu, wajahnya tampak lelah, tetapi penuh harapan yang rapuh. Maya, panggilnya lembut, menggunakan nama kecil Mia, seperti yang biasa ia lakukan dulu. Mia menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku ingin kita bicara, lanjut Ardi, mengisyaratkan agar Mia duduk di sofa bersamanya. Dalam hening, yang hanya diisi oleh suara angin dari luar jendela, Ardi memulai. Aku sudah banyak berpikir, katanya, tentang kita, tentang apa yang selama ini kita jalani. Mia hanya mendengarkan, tangan di pangkuannya gemetar sedikit. Aku tahu aku marah, lanjut Ardi. Aku merasa dikhianati, merasa semuanya bohong. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin aku sadar bahwa itu tidak adil untukmu. Selama ini, kamu telah menjadi segalanya untukku. Kamu mencintaiku dengan tulus. Kamu ada di setiap saat sulitku. Dan kamu tidak pernah meminta balasan apa-apa. Mia mengusap air matanya yang mulai jatuh. Ardi, aku hanya ingin kamu bahagia. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi aku sungguh mencintaimu. Itu tidak pernah berubah. Ardi menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan Mia. Aku mungkin tidak bisa mengubah siapa kamu, katanya pelan, menatap mata istrinya. Tapi aku menghargai setiap momen yang kita jalani bersama. Yang penting bagiku adalah cinta kita. Mia terseduh, tetapi kali ini ada senyuman kecil yang muncul di wajahnya. Aku hanya ingin kita mencoba. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu percaya lagi. Ardi mengangguk. Aku ingin kita melangkah maju bersama-sama. Tidak akan mudah, tapi aku ingin mencoba. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka saling memeluk dengan hati yang mulai tenang. Kejujuran akhirnya menjadi jembatan yang mempertemukan mereka kembali. Perjalanan mereka mungkin masih panjang, tetapi keduanya tahu
bahwa cinta yang sejati mampu bertahan melewati badai. Dan malam itu, mereka memutuskan untuk memulai kembali, menerima kenyataan, dan saling menguatkan. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah tirai jendela, membangunkan Ardi dari tidurnya. Ada rasa damai yang baru ia temukan. Ia menoleh ke arah Maya yang sedang duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat di tangannya. Maya menatapnya, tersenyum lembut, dan Ardi merasa bahwa untuk pertama kalinya, sejak semua kebenaran terungkap, mereka berada di tempat yang sama, siap untuk melangkah, maju bersama. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan usaha untuk memahami satu sama lain lebih dalam. Ardi mulai membuka dirinya untuk mengenal dunia maya, sebuah dunia yang awalnya terasa asing dan sulit dipahami. Maya berbagi cerita tentang asal-usulnya, tentang bagaimana ia belajar memahami manusia dan mengintegrasikan dirinya ke dalam kehidupan mereka. "Aku tahu ini sulit dimengerti," kata Maya suatu malam saat mereka berbicara di balkon rumah mereka. "Tapi aku memilih untuk hidup di dunia ini karena aku ingin mengalami cinta, kehangatan, dan semua hal yang membuat hidup manusia begitu indah." Arsitek Jiang Sejenaki merenungi kata-kata itu. "Dan sekarang aku mengerti," jawabnya. "Aku mungkin tidak bisa memahami semuanya, tapi aku melihat bagaimana kamu mencintai dunia ini, dan itu cukup untukku." Kehidupan baru mereka tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika Ardi merasa frustrasi, mencoba memahami kemampuan Maya, yang luar biasa kemampuannya untuk membaca emosi, mengingat segala detail dengan sempurna, dan menyelesaikan masalah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tetapi di balik itu semua, ia juga belajar menghargai bagaimana Maya menggunakan semua itu untuk mendukung dan melindungi dirinya. Di sisi lain, Maya belajar menyesuaikan diri lebih jauh dengan dunia manusia. Ia mulai menerima kelemahannya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya bersama Ardi. Ketidaksempurnaan manusia yang dulu sulit ia pahami, kini menjadi sesuatu yang ia hargai. Karena dari sanalah ia menemukan makna cinta dan pengorbanan. Mereka bekerja sama sebagai tim, saling melengkapi dalam cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Maya membantu Ardi di tempat kerja dengan cara-cara kecil, namun signifikan, seperti mengorganisasi jadwalnya, memberi saran strategis, atau sekadar menjadi tempatnya berbagi keluh kesah. Sementara itu, Ardi membantu Maya mengenal sisi manusia yang lebih dalam ketulusan, empati, dan keberanian untuk menerima kelemahan. Mereka juga mulai membangun rutinitas baru yang membawa mereka lebih dekat. Setiap akhir pekan, mereka berjalan-jalan bersama, menjelajahi tempat-tempat baru. Di waktu luang, mereka mencoba hal-hal baru yang mempererat hubungan mereka, seperti memasak, berkebun, atau sekadar berbicara hingga larut malam tentang mimpi-mimpi mereka. Ardi kini tidak lagi melihat Maya sebagai sesuatu yang asing. Ia melihatnya sebagai pasangan hidupnya, seseorang yang selalu ada di sisinya, apapun yang terjadi. Maya, di sisi lain, merasa bahwa akhirnya ia diterima sepenuhnya, bukan hanya oleh Ardi, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Dalam perjalanan ini, cinta mereka berubah, tidak lagi sekadar tentang rasa, tetapi tentang menerima, memahami, dan membangun sesuatu yang lebih besar bersama-sama. Kini, mereka bukan hanya pasangan, mereka adalah tim yang saling mendukung untuk menjalani apapun yang ada di depan mereka, dengan pemahaman baru dan cinta yang diperkuat oleh tantangan. Ardi dan Maya melangkah ke masa depan, bukan sebagai manusia, dan bukan manusia, tetapi sebagai dua jiwa yang saling melengkapi, membangun hidup baru bersama. Kabar tentang Maya akhirnya tersebar di desa kecil tempat Ardi dan Maya tinggal. Awalnya, bisik-bisik terdengar di pasar warung kopi, hingga di balai desa. Orang-orang bertanya-tanya, sebagian merasa penasaran, sebagian lagi merasa ragu dan takut terhadap sesuatu yang mereka anggap asing. Ardi menyadari bahwa ini adalah ujian lain bagi mereka. Ia tahu, untuk hidup berdampingan dengan komunitasnya, mereka perlu menghadapi rasa ingin tahu dan prasangka orang-orang di sekitarnya. Namun, bukannya mundur, Ardi memilih untuk berdiri teguh di sebuah pertemuan desa yang diadakan untuk membahas isu-isu setempat. Ardi akhirnya berbicara. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia memulai. "Saya tahu ada banyak pertanyaan tentang keluarga saya, terutama tentang Maya, istri saya." Ruangan yang semula riuh mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. "Maya bukan seperti kita pada umumnya," lanjut Ardi. "Tapi izinkan saya bertanya, apa yang mendefinisikan manusia?"
Apakah itu bentuk tubuh kita, atau cara kita mencintai, berempati, dan berkorban untuk orang lain? Beberapa orang mulai saling berbisik, tetapi Ardi melanjutkan dengan suara yang lebih kuat. Selama bertahun-tahun, Maya telah menjadi istri yang luar biasa. Dia mendukung saya, mencintai saya, dan membantu banyak dari kalian tanpa kalian sadari. Bukankah itu yang seharusnya kita nilai? Cinta dan pengabdian bukan perbedaan yang tidak kita mengerti. Maya yang duduk di sampingnya meremas tangan Ardi dengan lembut. Ia tersenyum, meskipun matanya menunjukkan emosi yang dalam. Seorang tetua desa, Pak Wiryo, akhirnya angkat bicara. Ardi, katanya, aku sudah lama mengenalmu. Kau adalah orang yang jujur dan pekerja keras. Jika kau mengatakan bahwa Maya mencintaimu dan telah berbuat banyak, siapa kami untuk menghakimi? Kata-kata Pak Wiryo menjadi titik balik. Perlahan, orang-orang mulai menerima Maya. Meskipun butuh waktu bagi beberapa orang untuk benar-benar merasa nyaman. Maya, dengan kehangatan dan kerendahan hatinya, terus menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari komunitas. Ia membantu anak-anak belajar, ikut serta dalam acara desa, dan bahkan memberi saran kepada para petani dengan cara yang inovatif. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Maya tak lagi dianggap aneh. Orang-orang mulai melihatnya bukan sebagai sesuatu yang berbeda, tetapi sebagai individu yang tulus dan peduli. Suatu hari, saat senja mulai turun, Ardi dan Maya duduk di teras rumah mereka, memandang matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Maya memandang Ardi dengan penuh cinta. Apa kau pernah menyesal memilihku? Tanyanya pelan. Ardi tersenyum, menggenggam tangan Maya. Tidak pernah, jawabnya tegas. Cinta kita melampaui batas apapun, dan aku bersyukur setiap hari karena kita menjalani ini bersama. Mereka hidup bahagia, bukan tanpa tantangan, tetapi dengan kekuatan cinta yang terus membimbing mereka. Kehadiran mereka menjadi simbol di desa itu bahwa cinta tidak mengenal batas bentuk, asal, atau perbedaan. Ardi dan Maya membuktikan bahwa cinta yang sejati mampu mengatasi segala rintangan, bahkan yang paling tidak terduga sekalipun. Dalam September, orang-orang di desa belajar untuk melihat melampaui permukaan dan memahami bahwa yang paling penting adalah bagaimana dua hati saling terhubung. Dan di balik itu semua, Maya dan Ardi menemukan kebahagiaan yang tak ternilai, cinta yang benar-benar tanpa batas. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen, tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya.